Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rizal. Ini podcast pertama gue. Sorry ya kalau misalkan di podcast pertama ini gak ada openingnya, karena gue juga bingung gimana cara opening yang baik dan benar gitu. Karena ya namanya pertama, ya udahlah jalanin aja dulu. Nah terus kenapa bikin podcast ya? Awalnya karena mungkin akhir-akhir ini gue sering ketemu sama orang, ngobrol sama teman gue. Terus gue pikir kenapa nggak didokumentasin aja gitu ya obrolan-obrolan ini, karena gue pikir banyak obrolan-obrolan menarik antara gue sama teman gue yang gue pikir bisa dibagiin sama orang lain gitu ya, mungkin lewat podcast ini. Nah ntar isinya podcast tentang apa aja, mungkin lebih ke ya ngomongin tentang gue dikit kali ya, tapi gue juga bingung. Gue pikir nggak ada yang gimana gitu di hidup gue. Kayak kalau orang lain kan adventures, atau misal kisah masa kecilnya, masa mudanya, atau perjuangan hidupnya, atau misalkan perjuangan karirnya. Kalau gue sih rasa kayak ya biasa-biasa aja gitu ya, makanya gue lebih tertarik ke ngangkat isu tentang orang lain kayaknya ya. Kayak misal gimana sih jadi artis tuh, gimana sih jadi chef tuh, atau gimana sih jadi anak pertama itu, jadi anak bungsu tuh gimana sih. Nah mungkin itu sih ya yang bakal gue angkat di podcast gue ini. Nah terus sekarang bahas apa? Paling sekarang gue ngomongin tentang persiapan nikah, atau tentang nikah itu sendiri ya. Karena ya mungkin di umuran gue, gue sekarang umur 28 ya tahun ini. Sama gue juga udah menikah, gue udah punya anak. Umur anak gue setahun 4 bulan kali ya, bulan ini setahun 4 bulan. Dan di umuran gue mungkin banyak temen yang udah mulai persiapan nikah, yang udah mulai ya pacaran, udah kayak aduh gue mau lanjut apa enggak, atau mungkin masih belum ada jodohnya ya. Oke. Jadi gue itu dulu pacaran itu sama istri gue tuh 7 tahun ya, lumayan lama. Jadi ceritanya istri gue tuh temen kuliah gue, jadi gue pacaran tuh dari tahun 2011 dan akhirnya menikah sampai di 2018 Januari. Dan alhamdulillah baru sebulan nikah istri gue udah hamil, jadi langsung punya anak alhamdulillah ya. Nah kenapa gue akhirnya bisa mutusin nikah tuh, awalnya nggak kepikiran sih sebenarnya, cuman kayak satu hari pacar gue cerita, istri gue maksudnya cerita, kalau dia ditanya sama orang tuanya kapan, jadi kalian tuh mau gini aja gitu, maksudnya nggak mau nikah gitu, maksudnya apa, nggak ada seriusnya, soalnya kan udah lama banget pacaran ya kan, 7 tahun. Gue juga pada saat itu ngerasa ya enjoy aja gitu kan, dan ya gue alhamdulillah nggak pernah masalah apa-apa waktu pacaran, nggak pernah putus nyambung juga, nggak pernah ribut sampai gimana juga ya, berjalan seperti biasa aja gitu, sampai akhirnya nggak kerasa udah 7 tahun gitu ya. Akhirnya setelah udah ditanya sama mertua, gue kepikiran, iya juga ya, gue nggak pernah kepikiran kapan mau nikah nih sebenarnya pada saat itu. Sampai akhirnya gue ngobrol sama teman gue gitu kan, ada yang nyaranin dengerin lagu Malik tuh, apa gue lupa judulnya tuh ya, intinya isinya sebuah perjalanan tuh harus punya tujuan ya. Akhirnya gue mulai kepikiran tuh di situ, kalau emang iya sih, maksudnya pada akhirnya kan kalau namanya orang pacaran ya tujuannya pasti nikah ya kan. Lagi juga gue udah cocok sama istri gue, jadi ya udah gitu kan, nikah aja. Nah cuma gue bingung gimana caranya gue ngobrol sama mertua gue ya, sama calon mertua ya kan. Soalnya ya gue kalau main juga ke rumah istri dulu ya biasa aja, nggak pernah ngobrol gimana gitu kan. Nah akhirnya gue dulu inget banget ngajak makan pulang kerja itu di rumah makan
Soeharti dulu. Nah terus di situ ya kan itu agak sepi lah gitu kan, tempatnya habis isya kalau nggak salah. Gue ajakin makan di situ. Nah di situ lo ngomong sambil deg-degan, gue masih inget tuh suasananya tuh kayak remang-remang gitu, untuk kayak rumah makannya Indonesia banget gitu, kayak Jawa gitu kan, arsitekturnya, lampunya remang-remang warna kuning gitu banget. Gue ngomong gue kan manggilnya Empah, emang biasanya panggil Empah tuh mertua gue. Pah, jadi Jal tuh punya rencana buat serius sama Resa. Nama istri gue ya, sama Resa. Gimana ya, akhirnya dari situ wah itu berat banget gue ngomong, tapi ya mengharukan juga, akhirnya gue bisa ngomong juga. Itu prosesnya lumayan lama lah, gue kurang ingat. Nah akhirnya abis itu nggak lama nentuin tanggal tunangan, ya udah tunangan gitu kan. Nah kalau tunangan pun gue dulu nyiapin apa ya, gue lupa. Gue nyiapin cincin tunangan sama gue bawa rombongan berapa ke tempat istri gue. Terus gue ikut iuran buat, ya maksudnya ikut nyumbang buat acara itu ya sebanyak tamu yang gue datang gitu. Gue sih gitu. Nah terus sebelum nikah itu, habis itu nentuin tanggal nikah, akhirnya dipilihlah bulan Januari itu kalau nggak salah. Dari situ tunangan gue lupa tanggal berapa. Nah uniknya juga gue sebenarnya sama istri nggak tahu dulu tanggal jadiannya tanggal berapa, dan gue juga orang yang ya suka lupa kalau soal tanggal sama nama orang. Gue kan orang suka susah inget tuh soal kayak gitu-gitu. Nah ngerti dari dulu. Terus apa, akhirnya nah pada saat itu gue niatin bener-bener, gue harus nikah nih, gue mau nikah nih. Nah gue waktu itu nabung karena gue kan ya seneng motoran. Akhirnya dulu dengan gaji gue yang jadi bawah UMR lah pada saat itu ya, bisa disebut seperti itu. Gue dulu beli helm, caranya beli helm ya, helm agak mahal dikit lah gitu, Terus abis itu tiba-tiba entah kenapa gue seneng jam G-Shock. Wah itu gue beli itu buat nabung ya kan, karena gue pikir ini barang-barang hobi ini gampang dijual. Nah sama dulu ini apa, beli Sena itu intercom buat helm, jadi bentuknya kayak radio gitu yang lu bisa pakai buat ngobrol antar pengguna Sena kalau lagi di jalan, atau lu denger radio atau musik di dalam helm. Jadi lu kayak punya Jarvis di helm lu, tinggal voice comment, terus lu bisa minta dengerin lagu, dengerin musik, next music, atau mungkin angkat telepon di helm. Ya gue jadi promosi Sena ya skip lah, tapi ini itu ada harganya lah ya. Kenapa gue pilih itu, karena gue pikir gampang dijual. Pada saat gue butuh itu gampang gitu buat dijualnya. Nah tips juga buat lo, kalau misalkan sekarang mau nabung itu kan, kalau orang tua ya mikirnya nabung itu harus emas segala macam, tapi kan kalau sekarang kita zamannya udah beda ya. Investasi itu bisa ke barang yang kita suka, karena dengan adanya sosial media atau platform jual beli sekarang itu memudahkan bertemunya antara penjual dan pembeli yang satu hobi gitu. Gue pikir apalagi lu kalau misalkan main di komunitas hobi khususnya, mungkin lu beli itu tahu value barangnya, dan lu tahu itu ngejualnya juga nggak susah gitu. Jadi gue pikir spend uang untuk barang-barang hobi pada saat ini ya fine aja gitu, nggak termasuk pemborosan. Lagi juga lu kan senang makanya ya kali, lu kan bisa beli emas, lu mau pakai kemana pakai emas kan mungkin udah nggak bagus lagi, nggak zaman lagi lah mungkin. Tapi meskipun masih bagus ya sekarang, lu buat investasi di emas gitu, kayak misal gaji lu sebagian lu beliin emas di awal bulan gitu, udah simpen, misal beli dikit-dikit
misal 2 gram kayak atau berapa kayak gitu kan. Tapi kalau gue dulu prefernya ke barang-barang hobi, karena gue pengen duit yang gue keluarin itu bisa gue pakai gitu barangnya. Tapi ya dengan catatan gue jaga dengan baik tuh, biar nggak cacat-cacat, biar nggak jelek juga pas dijual. Kebetulan dulu gue dapet barang-barang itu murah sih ya dulu. Ya ini cuan lah pas gue untung, yang meskipun cuma dikit, ada 100.000 500.000, tapi ya untung lah gitu. Sampai pada akhirnya pada saat itu bulan Desember kalau nggak salah. Oh iya, sama gue juga kok cerita kalau misalkan rezeki mau nikah itu bener ada loh guys. Jadi apa, gue pada saat itu tiba-tiba ada tawaran kerjaan. Gue kan teman kerjaan dari temen gue di kantornya, dia lagi butuh orang keuangan. Gue background gue kuliah di D3 perpajakan ya. Ada kerjaan dan nggak tes nggak gimana, gue wawancara doang sama owner. Akhirnya gue keterima tuh kerja, dan alhamdulillah gajinya tuh lebih besar dari tempat kerja gue sebelumnya. Ya udah gue nggak pikir panjang, gue ambil aja lah, karena gue pikir menikah tuh nanti kan maksudnya kebutuhan juga makin banyak gitu kan, karena gue juga harus ngehidupin istri gue gitu kan. Ya udah gue ambil aja. Nah dari situ gue berpikir bahwa setelah berjalan gitu kan ke belakang, oh iya ternyata emang dimudahkan gitu jalan lu ketika mau menikah. Karena gue pikir menikah itu ibadah ya udah lu niatin dulu semampunya lu ya, ntar juga pasti ada jalannya, asal lu ikhtiar juga gitu kan. Kalau misalkan ngomongin ke sekarang sih, kayaknya zaman dulu dengan gaji segitu nggak mungkin gue bisa nikah. Dan gue selalu berpikir seperti ini ya, kewajiban pria itu sebenarnya hanya sebatas di ngasih mahar. Pertama ngasih mahar, yang kedua buat seserahan, yang ketiga sama itu doang sih, beli mahar, emas, sama seserahan, udah gitu doang. Nah selanjutnya kalau misalkan lu mau apa, kan pasti kalau di adat Sunda kan biasanya ditanggung sama cewek kan, hajatan segala macam gitu kan. Nah kalau gua dulu ngitungnya gini, misal nih pada saat pembagian undangan, mau berapa undangan nih, misal gue minta 200. Nah 200 ini gue hitung satu orang misal 50.000, jadi 200 kali 50.000 berarti sekitar 10 juta ya kan. Nah 10 juta dikali 2, karena kan pasti nggak mungkin seorang ya kan, undangan gue bisa 2 orang, apalagi teman-teman gue kan ya termasuk banyak lah, gue ada banyak lah temen gitu kan. Jadi gue 20 juta tuh hitungannya kayak gitu kasarnya. Jadi yang pihak pria kasih itu ke pihak wanita ya sebatas tamu yang datang aja, sama sama mas kawin sama seserahan itu. Nah terus ya fokusnya ke situ aja, lu jangan hajat gimana segala macam. Dan gue juga sebenarnya sama istri gue termasuk nggak ribet kayak misal pakaian harus gimana, harus ke salon mana, enggak sih. Gue sesuaiin budget aja dulu, nggak muluk-muluk pengen hajatan gimana, karena gue pikir pada saat itu nikah tuh jangan maksain gitu, seadanya aja udah. Maksudnya kalau sampai orang ngutang pengen nikah gitu kan, menurut gue terlalu memaksakan gitu untuk satu hari momen hidup lu, tapi merusak hidup lu beberapa tahun ke depan, karena lu harus nanggung hutang bekas lu hajatan kemarin. Nah gue pikir sih itu nggak bagus ya, bukan cara bagus untuk mengeluarkan uang gitu. Mendingan buat modal usaha kayak atau modal hidup kayak, karena kan ketika lu nanti menghadapi kenyataan hidup nggak seindah pada saat nikahan gitu kan. Dan kenyataannya juga pada saat nikahan yang gue rasain malah capek aja berdiri gitu kan. Kadang-kadang lu salaman sama orang yang gak lu kenal, dan mungkin pada akhirnya lu juga ngerasain itu hajatan bukan milik lu tapi milik
seluruh keluarga lu gitu, karena yang datang juga keluarganya temennya nyokap, temennya nyokapnya istri gitu kan, yang lu nggak tahu ini siapa, atau saudara jauh yang lu baru ketemu pas saat itu kan. Malah berdirinya aja sampai pada akhirnya gue malah pengen nyobain masakannya juga nggak bisa ngerasain gitu kan. Jadi ya meskipun memang nikah itu momen sekali seumur hidup, tapi jangan juga memaksakan, ini sesuai budget aja gitu kan. Nah terus next, budget paling gede di nikah tuh apa sih? Yang gue rasain tuh budget paling gede di nikah tuh soal makan ya. Karena ya pasti kita ngejamu orang yang udah datang gitu kan, yang dari jauh, yang udah niat, intinya orang yang sudah meluangkan waktunya untuk kita kan, pasti kita harus hargai dia gitu kan. Makanya kita sudah jamu dia dengan makanan gitu kan. Nah makanan ini jadi sumber pengeluaran paling besar pada situ. Dan untungnya keluarga gue sama keluarga istri gue tuh keluarga yang biasanya suka masak di hajatan orang gitu kan. Jadi masak sendiri tuh pada saat itu, bisa nge-press budget sampai dalam banget gitu. Misal kalau nikah di hotel atau nikah di gedung gitu kan, hitungannya pakai WO itu hitungannya 50.000 satu packs gitu kan. Itu pasti udah ada untungnya. Kalau misalkan masak sendiri lu mungkin bisa 30.000 atau 25.000 itu kan satu porsinya. Dengan porsi 50.000 tuh bisa wah banget. Tapi ya itu kan balik lagi ke pilihan gitu kan. Enggak, ya mungkin kalau ada duitnya ya nggak usah ribet gitu, pakai WO aja udah. Kalau dulu kebetulan gue nggak pakai WO sih, bener-bener kumpulan keluarga aja, jadi panitia keluarga aja, yang keluarga istri maksudnya, yang ngadain acara. Dan gue juga dulu nikah di gedung olahraga ya kalau nggak salah ya, di gedung olahraga. Jadi ya sederhana banget sih kalau dulu gue nikahnya, nggak muluk-muluk main gimana gitu, enggak sih. Dan juga alhamdulillah teman-teman pada support gitu. Dulu waktu nikahan gue pakai fotografer temen gue, pakai temen gue itu nggak mahal juga. Ntar mungkin linknya gue kasih di deskripsi ya, kalau misalnya minta tolong dia. Oke juga sih ininya apa. Sekarang malah lebih jago gue lihat di Instagramnya. Nah akhir kata ya, namanya hajatan tuh ya, bagus jadi omong, jelek jadi omong. Jadi ya udah jangan maksain, dan juga nggak usah sampai pengen yang, kalau sekarang sih gue katanya gitu ya, dengan adanya Instagram itu budget menikah tuh semakin besar, karena ekspektasi orang tuh menikah tuh melihat influencer ya. Kita kan orang biasa ya, kalau mereka kan sultan apa segala macam. Gue pikir bukan itu yang jadi acuan untuk lu gimana hajatnya ntar, tapi kondisi keuangan lu, karena lu itu hidup bukan untuk hari itu aja. Jadi itu sih yang harus diingat gitu ya. Karena namanya hajatan itu ya, apalagi nikahan, bagus jadi omong, jelek jadi omong. Apalagi ibu-ibu netizen, tetangga, atau member grup WhatsApp keluarga. Waduh, kita mah nggak bisa ngikutin ekspektasi manusia ya gitu. Sebatas bisa berusaha doang gitu, berusaha semampu kita, udah aja segitu, jangan maksain gitu kan. Oke, paling ya segitu dulu ya podcast pertama dari gua. Ada sedikit banyak kurangnya boleh komen. Terus kalau misalkan ada pengalaman lain soal mau nikah ini, soal persiapan mau nikah ini, silakan komen. Banyak juga gue nerima input dari teman gue soal nikah ini. Katanya nikah tuh yang ribet tuh bukan kita, tapi orang tua kita. Gue sebenarnya pengen akad doang di masjid gitu sama keluarga terdekat. Yang lo harus tahu, nikah itu ya bukan cuma urusan lo pada akhirnya, karena kan nikah itu mempertemukan keluarga lo sama keluarga istri lo gitu kan. Nah itu sebenarnya yang bikin dimensi pernikahan itu semakin luas gitu. Kalau gue kemarin alhamdulillah sih nggak ada ribet seperti itu ya, sangat sederhana sekali. Persiapannya juga nggak banyak drama gitu kan, ya biasa aja gitu kan, nggak gimana kayak misalnya beli baju ribet. Enggak, gue nggak ngalamin itu sih, karena gue pada dasarnya inget budget sih kalau gue.
Itu kalau misalkan ini selama itu masih pantas dipakai itu kan ya bagus gitu, ya udah gitu, nggak kayak pengen gimana dan juga pengen karena misal kenalan pihak keluarganya, pihak istrinya atau pihak suaminya tuh pejabat-pejabat, jadi nggak bisa tuh kalau hajatan cuman misal gini doang gitu. Nah itu juga sebenarnya bukan urusan kita ya, kalau misalkan memang sanggup ya udah. Tapi kalau misalkan sekarang pengen nikah tapi pertimbangannya ya, kita kan nikah ibadah ya kan, tapi pertimbangannya apa, mengikuti ekspektasi manusia ya nggak bakal bisa menurut gua sih. Nah itu boleh cerita tentang apa, pengalaman nikah, atau misalkan sekarang lagi bingung gimana, boleh komen. Ditunggu inputnya tentang podcast pertama gua. Bye bye.